Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita nge-zoom lagi ya, mohon maaf. Jadi untuk kelas saudara ini memang karena kalau kelas pagi itu memang insya Allah saya bisa lebih banyak bisanya. Jadi harap bersabar kalau setiap minggu nanti kita akan ketemu melalui Zoom, karena memang kalau pagi itu lebih fleksibel ya. Nanti kalau jam 9 ke atas itu biasanya banyak ada rapat, ada yang lainnya kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini saudara dapat kelas pagi, jadi kita bisa ketemu. Oke, hari ini kita pertemuan ke berapa ya? 14 ya. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-14 kita, berarti tersisa satu kali pertemuan lagi minggu depan. Minggu depan sebelum nanti saudara akan melaksanakan ujian akhir semester. Berarti nanti awal Desember itu saudara sudah siap-siap untuk UAS, gitu ya. Nah, untuk materi kita juga masih tersisa 2 materi lagi. Materinya sudah saya upload di Elena ya, saudara sudah bisa lihat, sudah lengkap di situ sampai pertemuan terakhir. Dan mohon maaf juga kalau setiap kali pertemuan itu banyak tugas. Ya kan ya, banyak tugas ya. Setiap kali pertemuan tuh banyak tugas. Jadi saya pun juga agak-agak apa ya tak kasihan juga sih ke saudara, cuma mau gimana lagi ya. Jadi kalau nggak ada tugas ya nanti saya malah berdosa, karena memang pembelajaran saudara itu memang basisnya adalah case method ya. Jadi metode kasus. Jadi nanti setiap materi pun pasti ada kasus-kasus yang harus saudara selesaikan. Jadi nanti kalau saudara lihat di penilaiannya, kebetulan kan untuk kelas saudara itu nilai UTS-nya sudah selesai kalau nggak salah ya. Minggu kemarin juga sudah saya infokan ke saudara, tapi nilainya belum saya upload di Elena, jadi saudara belum bisa lihat nilainya. Nanti insya Allah dalam minggu ini akan saya upload nilainya di Elena untuk nilai UTS. Kalau nilai tugas itu memang masih dalam proses, jadi nanti silakan ditunggu saja untuk nilainya. Dan ternyata penilaian saudara itu nilai akhirnya itu bobotnya malah lebih banyak ke tugas harian. Itu jadi lebih banyak ke tugas harian, itu proporsinya sangat besar sekali, 50%. UTS itu kalau nggak salah hanya 10 atau 15% kayak gitu. Nah, UAS-nya baru yang 30%, sisanya itu lebih banyak yang tugas harian. Jadi tugas harian itu sangat banyak, proporsinya 50% sendiri. Jadi biasanya kan saya kalau tahun-tahun sebelumnya itu nilainya hanya 3 komponen. Nilai harian, nilai UTS sama nilai UAS. Tetapi kemarin setelah saya cek di form penilaian mulai tahun ini itu form penilaiannya banyak banget, ada 5 kolom atau berapa kayak gitu. Jadi saya juga agak kok ternyata lebih banyak penilaiannya kayak gitu. Makanya ini saya tugasnya juga agak lebih banyak, jadi harap bersabar ya gitu. Silakan, yang penting ini saya bikin tugasnya itu tidak terlalu susah kok. Insya Allah saudara kan juga sudah menyelesaikan tugas itu semuanya ya. Jadi begitupun hari ini nanti juga akan ada tugas. Kalau saudara sudah melihat slide materi yang sudah saya upload di Elena, di akhir slide itu juga banyak tugas yang harus saudara selesaikan. Itu. Jadi nanti sama minggu depan pun juga masih ada tugas. Masih ada tugas yang harus saudara selesaikan. Jadi harap bersabar ya, harap bersabar. Dan ini saudara kesusahan nggak untuk mengerjakan tugasnya? Ada yang mengalami kendala nggak? Nggak ada ya? Oke, aman. Semoga nanti minggu depan kita akan membahas sekilas mengenai tugas saudara. Jadi nanti
tugas yang sudah saudara kumpulkan di Elena itu saudara akan paham sebenarnya ini maksudnya seperti apa, apakah ini sudah sesuai dengan petunjuk soalnya, ataukah ini ada yang perlu direvisi. Itu. Jadi saya biasanya menyempatkan itu. Jadi tugas saudara itu tetap ada feedback-nya. Tugas saudara tetap ada feedback-nya, jadi nanti saudara akan tahu letak ketepatan saudara juga akan tahu letak kekurangan saudara itu di mana, kayak gitu. Oke, itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya share untuk materi hari ini? Oke, tidak ada. Saya langsung share ya. Untuk materi kita hari ini mengenai manajemen produksi dalam bisnis. Oke, sudah terlihat di tempat saudara share screen saya? Sudah, Bu. Oke. Materi kita hari ini masih melanjutkan beberapa bidang manajemen dalam bisnis. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai marketing, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen produksi. Oh, bentar, ini suara saya bisa terdengar jelas nggak? Jelas, Bu. Aman ya? Jelas, Bu. Oke. Baik, saya masuk ke manajemen produksi. Jadi ini menjadi salah satu bagian manajemen yang penting karena nanti output-nya itu adalah pada produk. Produk itu bisa berupa barang, produk itu juga bisa berupa jasa. Nah, bagaimana nanti di dalam produksi itu kan berarti yang pertama itu adalah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, kemudian jadi barang jadi. Akhirnya itu adalah menjadi barang jadi. Nah, barang jadi ini bisa berupa barang atau jasa. Jadi mulai dari bahan baku menjadi barang setengah jadi, ini bahan mentah ya, bahan mentah menjadi barang setengah jadi, endingnya itu adalah menjadi barang jadi. Nah, inilah di dalam proses inilah yang disebut dengan produksi. Itu. Jadi ini adalah proses produksi. Tentunya kalau kita memahami ini kan kegiatan yang sangat kompleks sekali. Nah, kita akan masuk ke definisi. Jadi yang dimaksud dengan manajemen produksi ini ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Nanti saudara bisa menyimpulkan sendiri seperti yang sudah sebelum-sebelumnya kita pelajari. Jadi kesimpulan itu antara satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Tetapi yang perlu saudara pahami itu adalah kata kuncinya. Jadi jangan sampai kata kuncinya itu terlepas dari esensi manajemen produksi itu. Entah itu manajemen produksi, entah itu manajemen pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan manajemen produksi itu adalah salah satu cabang manajemen yang kegiatannya mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kalau manajemen itu sendiri kan kemarin adalah suatu proses ya. Proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, sampai kepada kontrol. Nah, kalau di dalam proses produksi, berarti saudara harus memaknai apa itu produksi. Jadi produksi itu adalah mengatur atau mengelola di mana di situ menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Jadi menciptakan dan menambah. Kalau tadi saya bilang di situ kan ada yang namanya bahan mentah atau bahan baku. Kalau bahan mentah ini tidak diolah, ya nilainya ya akan segitu-segitu saja. Nilainya misalkan bahan mentah ini adalah nilainya 10. Ya kalau dijual tanpa adanya pengolahan lebih lanjut ya tetap harganya akan 10 ini. Tapi kalau bahan mentah ini kita olah menjadi barang setengah jadi, bisa jadi nilainya akan naik jadi 15. Kemudian kalau diolah lagi jadi barang jadi, nilainya ternyata naik jadi 20. Nah, pertambahan inilah yang tadinya dari 10 ke 15, dari 15 ke 20 inilah yang dimaksud dengan produksi.
Gitu ya. Oke, itu silakan nanti untuk definisi dari Heiser sama Fahmi silakan bisa dipahami sendiri. Tapi kurang lebihnya sama kok, intinya sama, di mana di situ proses produksi itu adalah menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Kemudian ruang lingkup. Untuk ruang lingkup dari manajemen produksi itu yang pertama adalah keputusan atau kebijakan mengenai desain. Yang pertama itu adalah desain. Jadi desain dalam hal ini itu tergolong tipe keputusan berjangka panjang ya. Jadi kalau ini berkaitan dengan suatu produk itu pasti di dalam kegiatan produksi itu pasti ada yang namanya desain. Dan desain itu jangkanya atau waktunya itu tidak mungkin dalam waktu yang relatif pendek, itu nggak mungkin, pasti dia jangkanya adalah jangka panjang itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai proses transformasi atau operasi. Nah, proses transformasi atau operasi ini seperti yang tadi saya bilang bahwa di situ ketika bahan mentah itu diolah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, maka di situ ada yang namanya proses perubahan. Nah, proses perubahan-perubahan itulah yang dimaksud dengan proses transformasi. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya misalkan jadwal produksi, misalnya kapan barang itu akan diproduksi, kemudian gilir kerja atau shift dari personal pabrik, misalkan yang mengelola bahan mentahnya ini PJ-nya siapa, ini job desk-nya siapa, kemudian yang menangani bahan setengah jadi itu siapa, sampai yang menangani bahan jadinya itu siapa, kayak gitu. Selain itu juga ada anggaran produksi, ada jadwal penyerahan masukan ke subsistem pengolahan, dan jadwal penyerahan keluaran ke pelanggan atau penyelesaian produk. Nah, itu ruang lingkup yang kedua. Kemudian, ruang lingkup yang ketiga itu adalah mengenai perbaikan. Yang namanya perbaikan itu adalah berarti yang awalnya misalkan di situ ada kekurangan, maka di situ akan dilakukan perbaikan ke arah yang lebih baik atau lebih sempurna. Dan itu pasti ada. Jadi kalau kita memproduksi misalkan ya, atau ketika kita membuat sesuatu, kita memasak lah istilahnya. Jadi kalau kita memasak, pertama kali kita memasak mungkin rasanya masih kok rasanya ada yang kurang pas ya. Kan saudara bisa merasakan itu. Oh, ini kok ternyata kurang garam. Oh, ini ternyata misalkan kebanyakan air, atau misalkan ini misalnya kurang gula dan lain sebagainya. Kan saudara nanti bisa merasakan. Nah, saudara juga nanti ketika proses merasakan itu selesai, saudara bisa mengambil keputusan, oh kalau misalnya ini kurang asin, berarti saya harus menambahkan garam. Kalau ini kurang manis, berarti saya harus menambahkan gula, dan lain sebagainya. Itu adalah ruang lingkup dari manajemen produksi. Nah, selanjutnya adalah manfaat manajemen produksi. Di sini ada beberapa manfaat dari manajemen produksi. Yang pertama adalah pentingnya mempelajari manajemen produksi itu adalah topik-topik yang dipelajari dalam manajemen produksi itu berkaitan dengan desain tadi, berkaitan dengan operasi, berkaitan dengan pengawasan. Berarti ini terkait dengan ruang lingkup manajemen produksi. Itu manfaatnya. Bahwa ruang lingkup dalam manajemen produksi itu adalah menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan, sehingga manfaatnya adalah semua kegiatan yang ada di lingkup manajemen produksi itu bisa terorganisir dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memberikan informasi akuntansi biaya, kemudian ada rasio pemanfaatan kapasitas, penilaian persediaan, dan informasi lainnya untuk pengawasan. Nah, di dalam kegiatan produksi itu kan pasti kita mengeluarkan yang namanya biaya. Ya kan, saudara sebagai anak akuntansi kan misalkan di situ ada biaya misalkan apa ya, biaya listrik, kemudian ada biaya pegawai, ada
biaya air, ada biaya bahan baku dan lain sebagainya. Dan semua biaya-biaya itu kan pasti terrekap ya, pasti terrekap dan biaya itu yang nanti akan dijadikan dasar dalam pelaporan keuangan. Nah, ini penting bagi manajemen, nanti ada kaitannya juga dengan manajemen keuangan, bahwa di dalam produksi itu juga harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang di situ berkaitan dengan pengeluaran keuangan. Karena setiap manajemen produksi pasti butuh yang namanya keuangan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa manajemen, jadi ini manajemen produksi itu nama lainnya adalah manajemen operasi ya. Jadi saudara tidak perlu bingung di situ ketika ada yang menyebutkan manajemen operasi atau manajemen produksi, itu sama aja. Yang ketiga, pentingnya manajemen operasi yaitu bahwa sekitar 70% aktiva dalam berbagai organisasi manufaktur dan pemrosesan adalah terbentuk persediaan pabrik dan peralatan yang secara langsung atau tidak langsung itu berada di bawah pengawasan para manajer produksi. Nah, kalau alasan yang ketiga, kenapa manajemen produksi itu memberikan manfaat dan ini penting untuk dipelajari, karena di situ segala proses produksi itu berkaitan dengan aktiva, ya kan? Aktiva atau saudara menyebutkan apa ya? Kalau istilah akuntansi harta ya, itu aktiva atau harta di situ. Nah, jadi harta itu kan macam-macam. Ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak, dan semuanya itu harus dilaporkan. Sehingga ketika saudara atau ketika di dalam manajemen produksi itu memakai atau menggunakan aktiva tersebut, berarti pemakaian aktiva tersebut juga tetap harus dilaporkan. Itu yang ketiga. Nah, alasan ini yang keempat ya, berarti ya. Alasan yang pertama itu masih ada kaitannya dengan 1, 2 itu menjadi alasan pertama. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Manfaat dari manajemen produksi itu adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai macam tekanan yang dihadapi manajer sebagai usaha mereka untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Nah, kalau alasan yang keempat ini itu adalah berkaitan dengan tugas manajer produksi. Nah, apa tugas dari manajer produksi itu nanti akan kita bahas setelah slide ini. Jadi bahwa orang yang bertanggung jawab di dalam manajemen produksi itu adalah manajer produksi. Berarti nanti manajer produksi itu bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kegiatan di departemen produksi. Jadi tanggung jawabnya nanti ada di bawah manajer produksi tersebut. Gitu. Nah, alasan yang terakhir adalah adanya kesempatan pekerjaan dan karir yang cerah bagi individu kreatif yang berminat terjun dalam karir profesional di bidang manajemen produksi atau operasi dan manajemen pelatihan. Nah, kalau yang kelima ini adalah berkaitan dengan pengembangan karir. Bahwa setiap orang, istilahnya ya, setiap orang yang di situ punya spesialisasi di bidang manajemen produksi, maka di situ mereka bisa meningkatkan jenjang karir mereka. Sama halnya kalau saudara ini misalkan kuliahnya di bagian akuntansi, berarti nanti ketika saudara bekerja di bagian manajemen keuangan, maka saudara akan mempunyai profesionalitas, saudara akan mempunyai kompetensi yang lebih mumpuni ketika saudara bekerja di bagian keuangan. Tapi kalau saudara misalkan saudara akuntansi, pendidikan akuntansi, saudara kerjanya misalkan di bagian produksi, itu kan kurang kompeten untuk karir saudara. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang biasanya para karyawan itu ketika sudah tidak sesuai dengan kompetensinya, maka akan susah untuk mereka memiliki jenjang karir yang bagus. Meskipun tidak menutup kemungkinan mereka bisa, tapi kompetensi mereka itu tidak sebaik dari orang yang memang sudah punya kompetensi di awal tadi. Kompetensinya sudah
kompetensi pendidikannya itu sudah linear dengan pekerjaannya. Itu. Nah, itu beberapa manfaat dari manajemen produksi. Kemudian ada 4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi. Yang pertama adalah fungsi pengolahan. Ada fungsi pengolahan, kemudian ada jasa penunjang. Kalau pengolahan sudah jelas ya. Kalau pengolahan kan berarti prosesnya ya. Nanti misalkan saudara sebagai seorang pebisnis kuliner bakso, berarti nanti di situ ada proses bagaimana cara membuat bakso yang enak, bagaimana ketersediaan minyak, bagaimana komposisi bumbu dari kuahnya dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada jasa penunjang. Kalau jasa penunjang ini berupa pengorganisasian, jadi ini lebih kepada pengorganisasian yang perlu untuk penetapan dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif. Kalau jasa penunjang itu lebih kepada skill ya. Kalau ini itu adalah skill dalam proses produksi. Berarti ini skill atau kompetensi. Misalkan kalau saudara punya bisnis bakso, berarti di situ jasa penunjangnya apa? Oh, berarti jasa penunjangnya adalah berkaitan dengan skill bagaimana, berarti skill membuat bakso. Kemudian di situ ada skill misalnya atau istilahnya kalau di restoran itu kokinya lah ya. Jadi ada kokinya tersendiri kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada perencanaan, berarti ini sudah pasti ya. Semua dalam proses manajemen itu pasti butuh yang namanya perencanaan, serta yang keempat itu ada pengendalian dan pengawasan. Jadi ini penting semuanya memang segala sesuatu itu harus direncanakan. Misalnya kalau saudara mau membuat bakso, usaha bakso, berarti bakso yang seperti apa nih yang akan saudara ciptakan. Oh, misalkan saya akan membuat bisnis bakso setan misalkan. Bakso yang isinya itu cabai semua, atau bakso keju, atau bakso coklat, dan lain sebagainya. Nah, selain ada proses perencanaan, di situ juga ada proses pengawasan. Jadi pengawasan ini itu dilakukan mulai dari awal sampai akhir. Misalnya kalau saudara mengandalkan bakso setan, oh berarti kalau setiap satu buah bakso itu komposisi dagingnya berapa, komposisi isian dari misalnya cabenya berapa. Nah, itu juga tetap harus diawasi untuk menjaga kualitas dari produk yang saudara tekuni itu. Nah, jadi semuanya memang harus diawasi. Tidak hanya proses produksinya, tapi bagaimana, misalkan saudara menggunakan alat di situ, alat untuk mencetak bakso. Oh, berarti alatnya pun juga harus tetap diawasi. Jangan sampai alatnya misalkan di situ alatnya rusak, kemudian alatnya kotor. Kalau kotor nanti bisa mengganggu kualitas rasa dari baksonya. Seperti itu. Jadi semuanya memang harus diawasi dari awal, mulai perencanaan sampai proses ketika produk bakso itu sudah selesai. Gitu. Nah ini selanjutnya ada hubungan dengan manajemen lain, bahwa yang namanya proses produksi itu tidak terlepas dari manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran. Jadi istilahnya kalau manajemen produksi selesai, berarti kan manajemen ini atau bidang ini itu akan selesai ketika produk itu sudah jadi. Produk itu sudah jadi. Nah, kalau produk itu sudah jadi, maka langkah selanjutnya apa? Oh, berarti langkah selanjutnya adalah dilakukan pemasaran. Oh, pemasaran berarti dia sudah menjadi tanggung jawab dari manajemen pemasaran. Berarti ini sudah terlepas dari tanggung jawab manajemen produksi. Itu. Begitu juga nanti kalau manajemen pemasaran mereka sudah memasarkan produknya, oh ternyata masyarakat kok nggak suka karena rasanya misalkan rasanya terlalu asin. Oh, berarti nanti dari manajemen pemasaran itu akan dikembalikan lagi ke manajemen produksi untuk dilakukan evaluasi. Oh, ternyata ada komplain nih dari konsumen. Kalau produknya itu terlalu asin, produknya misalkan rasanya kurang mantap kayak gitu. Nanti itu akan menjadi
bahan evaluasi di manajemen produksi. Gitu. Nah, hubungannya apa nih antara manajemen produksi dengan manajemen yang lain? Yang pertama adalah pesanan diterima oleh Departemen Penjualan yang merupakan bagian dari fungsi pemasaran. Jadi kalau ini kaitannya dengan manajemen pemasaran. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai produksi, kemudian nanti manajemen pemasaran itu memasarkan produk-produk yang sudah selesai diproduksi itu, nah nanti dari manajemen pemasaran itu akan melaporkan ke bagian produksi, oh ternyata pesanannya itu sebesar sekian. Misalkan dalam per hari mereka butuh bakso misalnya 500 buah bakso misalnya gitu. Kemudian yang kedua, bahan mentah dan supplies didapatkan melalui fungsi pembelian. Berarti ini masih ini juga kaitannya dengan bagian manajemen persediaan. Manajemen persediaan. Nah, biasanya ada yang gabung manajemen persediaan itu gabung sama manajemen produksi itu juga ada, atau ada yang terpisah sendiri itu juga ada. Yang ketiga, modal untuk pembelian berbagai peralatan datang dari fungsi keuangan. Berarti ini kaitannya dengan manajemen keuangan. Yang keempat, tenaga kerja diperoleh melalui fungsi personalia. Berarti tenaga kerja di dalam proses produksi itu menjadi kebijakannya dari manajemen SDM atau personalia. Kemudian produk dikirim oleh fungsi distribusi. Ini berarti terkait dengan manajemen pemasaran dan produksi. Pemasaran dan produksi. Kemudian fungsi produksi itu dari pengaruh lingkungan secara langsung diperlakukan untuk alasan diantaranya interaksi dengan unsur lingkungan. Berarti ini kaitannya dengan eksternal. Ini kaitannya dengan eksternal. Yang terakhir, proses transformasi teknologi itu diperlukan dalam pengadaan masukan dan penjualan akhir. Berarti ini manajemen penjualan. Penjualan dan ini juga masuk ke manajemen persediaan ya. Persediaan karena berhubungan dengan teknologi. Oke. Itu. Jadi memang nggak bisa dilepaskan. Begitu juga nanti manajemen pemasaran. Pemasaran pun mereka nggak bisa dilepaskan dari manajemen produksi. Mereka tidak bisa dilepaskan dari manajemen keuangan. Jadi antara manajemen satu dengan manajemen yang lain itu saling terkait. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Aman ya? Oke. Kemudian sejarah perkembangan manajemen produksi. Jadi kalau kita berbicara manajemen produksi itu ada sejalan dengan ilmu manajemen itu ada. Jadi memang ini sejak abad ke-17 ya. Abad ke-17 di mana di situ revolusi industri dimulai dari tahun 69 itu penemuan mesin uap. Berarti ini kaitannya dengan produksi, manajemen produksi. Kemudian perang revolusi tahun 76, lahirnya Konstitusi Amerika Serikat 89 yang mendorong perdagangan dan investasi modal. Kemudian tahun 76 Adam Smith itu mencetuskan apa yang disebut dengan istilah division of labor. Berarti ini kaitannya dengan manajemen SDM. Berarti tadi kalau manajemen SDM itu pasti ada kaitannya dengan produksi. Gitu. Kemudian di abad ke-18 ini di situ ditemukan perkembangan dengan metode analisis kerja secara ekonomis dan pemberian kompensasi yang didasarkan oleh prestasi kerja. Ini juga kaitannya dengan manajemen SDM. Bahwa yang namanya di industri itu butuh yang namanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu digunakan dalam rangka untuk memperlancar proses produksi di suatu perusahaan. Itu sehingga kalau kita berbicara manajemen produksi itu sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah ada sejak abad ke-17 sampai sekarang, dan itu pasti kalau kita
belajar mengenai manajemen itu pasti akan berkembang secara luas sampai sekarang pun di abad ke-21 itu juga perkembangannya sangat luas sekali ya. Jadi banyak hal di dalam manajemen, entah itu produksi, entah itu SDM maupun yang lainnya. Oke. Kemudian sejarah perkembangan produksi di tahun 1800-an itu juga terjadi perang sipil di Amerika Serikat, dan pada masa itu presidennya adalah Abraham Lincoln, memicu terjadinya perubahan besar-besaran di sektor industri, di mana pengakuan perusahaan sebagai person under the law dan diluncurkannya undang-undang antitrust untuk mengantisipasi kemungkinan kolusi di antara perusahaan besar sehingga tidak menjadi semacam praktek monopolistic enterprises. Jadi kalau kita memahami sejarah perkembangan dari manajemen produksi ini memang awalnya sejak abad ke-17 ya. Sejak abad ke-17, sejak adanya revolusi industri. Revolusi industri intinya kalau di situ kita sudah ada perubahan secara besar-besaran di dalam proses industri, maka di situ juga manajemen produksi turut andil di situ, sehingga perubahan produksi pun juga itu mengalami perkembangan yang sesuai dengan revolusi industri tersebut. Kemudian tahun 1900-an di situ pertama kali itu penemuan lampu listrik tahun 1847 menjadi pemicu semakin membanjirnya suplai listrik di Amerika Serikat. Jadi sejak Thomas Alva Edison sebagai seorang penemu lampu listrik, akhirnya di situ kan pesanan lampu listrik untuk masyarakat itu semakin besar, sehingga kalau di sini pesanannya, orderannya itu semakin besar, maka industri sebagai industri yang memproduksi lampu listrik itu pun itu juga harus menyesuaikan dengan pesanan tersebut, sehingga ini bisa diidentifikasi bahwa pada tahun tersebut itu perkembangan industri memang cukup pesat sekali sejak adanya penemuan lampu listrik, belum lagi penemuan telepon ini kan itu juga menjadi salah satu pemicu ya. Alexander Graham Bell itu sebagai penemu penemu telepon sehingga produksi telepon itu semakin besar. Belum lagi di situ ada penemu-penemu yang lain yang di mana temuannya itu siap untuk dipasarkan secara luas gitu. Oke. Kita masuk ke kualifikasi dari manajer produksi. Jadi orang yang bertanggung jawab di dalam manajemen produksi itu adalah manajer produksi. Kira-kira kualifikasi dari manajer produksi itu apa? Yang pertama adalah mampu membina dan mengendalikan arus masukan dan keluaran. Jadi intinya di sini adalah membina dan mengendalikan input dan output, serta mengelola penggunaan sumber daya yang dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua, manajer produksi atau operasi di sini adalah merencanakan. Merencanakan berarti di sini ada fungsi planning. Kalau membina mengendalikan berarti ini adalah fungsi kontrol, controlling. Nah, yang ketiga ini adalah membuat keputusan mengenai fungsi produksi dan operasi serta sistem transformasi yang ada. Berarti kalau membuat keputusan berarti ini terkait dengan organizing dan organizing ini berkaitan dengan fungsi organizing dan implementasi. Jadi di masing-masing fungsi manajemen itu semuanya masuk untuk kualifikasi dari manajer produksi ini.
Kemudian tugas atau tanggung jawab dari manajer produksi di situ ada melakukan perencanaan, ini sudah pasti ya, ini berarti fungsi planning, kemudian menilai proyek dan sumber daya persyaratan, ini juga masuk. Ini siapa? Ada yang mau tanya kah? Nggak ada ya? To restart. Siapa ini? Nggak ada ya? Oke. Kemudian memperkirakan negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer, ini juga masuk menjadi tugasnya manajer produksi. Ada menentukan standar kontrol kualitas, mengawasi proses produksi, merenegosiasi rentang waktu. Kalau ini berarti ini kaitannya dengan poin yang ketiga. Kalau misalkan ternyata negosiasinya tidak berjalan dengan baik, entah itu dengan klien atau dengan pimpinan, maka manajer produksi itu bertanggung jawab untuk menegosiasi ulang. Melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembelian, mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi, menjadi penghubung dengan pembeli, pemasaran, dan staf penjualan. Berarti ini kaitannya dengan manajemen yang lain. Serta mengawasi pekerjaan staf junior. Berarti ini kaitannya dengan fungsi staffing atau kontrol. Jadi tetap dia mengontrol kinerja dari bawahannya atau karyawan-karyawannya. Kemudian tanggung jawab yang lain, mengawasi proses produksi, memastikan anggaran biaya, ini berkaitan nanti dengan manajemen keuangan. Memutuskan sumber daya apa yang diperlukan, berarti tadi terkait dengan penentuan misalkan kita mau pakai bahan baku apa, jumlahnya berapa, dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab dari manajer produksi. Kemudian menyusun skala waktu pekerjaan, ini juga memperkirakan biaya dan menetapkan standar kualitas, memantau proses produksi dan menyesuaikan jadwal yang diperlukan, serta bertanggung jawab untuk pemilihan dan pemeliharaan peralatan. Jadi memang semuanya intinya karena pimpinan tertinggi di masing-masing manajemen itu di bawah manajer, maka di situ juga manajer itu mulai dari awal sampai akhir itu juga bertanggung jawab di dalam proses manajemen tersebut. Jadi nggak bisa dilepaskan. Mau itu proses produksi, kemudian ada tanggung jawab terhadap karyawannya, tanggung jawab terhadap misalkan nanti bahan bakunya, kemudian menentukan jadwalnya, sampai kepada bagaimana manajer dari produksi itu berinteraksi dengan manajemen yang lain di dalam perusahaan atau berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal lainnya. Nah, tanggung jawab yang lainnya itu memantau standar produk, bertanggung jawab sebagai penghubung antar departemen, bekerja dengan manajer untuk melaksanakan kebijakan dan tujuan perusahaan. Berarti ini bekerja dengan manajer lain ya, manajer lain. Kemudian memastikan bahwa pedoman kesehatan dan keselamatan itu diikuti oleh semua karyawannya. Berarti ini berkaitan dengan K3, kesehatan, keselamatan, dan keamanan karyawan. Tanggung jawab yang lain, mengawasi dan memotivasi, ini juga karena dia sebagai seorang pemimpin itu tugasnya adalah mengayomi dan memotivasi bawahannya atau karyawannya, serta meninjau kinerja pekerja, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan apa yang digunakan. Nah, ini nanti kaitannya dari manajer produksi itu adalah kalau di sini adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, nanti hasilnya dari identifikasi ini itu adalah disampaikan ke bagian manajemen SDM, sehingga nanti bagian manajemen SDM yang akan mengorganisir, oh kira-kira pelatihannya itu
cocoknya dilakukan oleh siapa, kemudian nanti waktunya kapan, biayanya bagaimana, itu semuanya menjadi kebijakan dari manajemen SDM. Itu tetapi idenya kenapa itu bisa muncul itu dari manajer produksi. Oke, selanjutnya adalah kita berbicara masalah manajemen perencanaan produksi. Di mana di sini kalau ada perencanaan, berarti di situ yang direncanakan itu nggak cuma produk. Produk itu kan ada dua, dia bisa berupa barang, dia bisa berupa jasa. Kemudian ada proses itu juga harus direncanakan, misalnya kita akan produksi kapan, kemudian ini jangka waktunya berapa lama, itu semuanya ada di proses. Kemudian lokasi juga, kira-kira nanti mau diproduksi di lokasi mana, misalkan di perusahaan, di gudang A, atau misalkan di cabang mana, itu semuanya harus direncanakan. Layout juga, SDM, persediaan, penjadwalan, sama kualitas. Jadi semuanya memang harus direncanakan. Jadi kalau tadi di awal saya bilang bahwa manajemen produksi itu kerjanya nggak cuma masalah produk saja, tetapi bagaimana produk itu diproduksi dari awal sampai akhir. Kalau yang namanya proses produksi, berarti kan kita juga harus mikirin tuh kita mau produksi di mana, desainnya seperti apa, siapa yang mengerjakan, mau diproduksi kapan, jadwalnya, selesainya kapan, ini mau diproduksi berapa besar, itu juga semuanya harus direncanakan. Oke, itu saja materi kita hari ini, memang nggak terlalu banyak. Nah, ini untuk kesimpulan hari ini bahwa produksi itu adalah mengelola proses input atau faktor produksi ya. Faktor produksi itu ada 3, ada SDM, ada SDA, dan ada modal. Dari faktor produksi ini diolah di dalam proses diolah di dalam proses produksi menjadi output atau produk. Jadi produk itu bisa berupa barang atau jasa. Nah, untuk tugas manajer produksi ini mengatur, mengkoordinir, melakukan pengendalian agar tidak terjadi kerugian. Berarti ini masuknya adalah semua fungsi manajemen. Fungsi manajemen. Tinggal nanti saudara sesuaikan. Kalau ini berkaitan dengan produksi, berarti fungsi manajemen di masing-masing proses produksi. Itu. Yang ketiga, langkah awal dalam proses manajemen produksi itu yang harus dilakukan oleh manajer itu mencakup produk. Tadi ada produk, ada proses produksi, ada lokasi, ada layout, SDM, kemudian ada persediaan, dan ada penjadwalan. Dan ada penjadwalan. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya jelaskan untuk tugas saudara. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, silahkan Jini. Sebelumnya, apakah suaranya terdengar jelas, Bu? Iya, jelas suaranya. Di tempat saya jelas, nggak tahu kalau di tempat yang lain. Baik, Bu, saya ingin bertanya. Hambatan apa saja yang diterima oleh manajemen produksi dalam menjalankan produksinya? Lalu, bagaimana manajemen produksi itu mengatasi hambatan tersebut, Bu? Oke, sudah ya. Oke, kalau hambatan yang jelas, hambatan itu pasti ada ya di dalam proses produksi. Nanti hambatannya ini aja, saudara tinggal lihat aja ini, yang ini tugas dari pekerjaan nih, tugas dari manajer produksi itu adalah yang pertama melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Nah ini hambatannya adalah ketika di situ kita sudah merencanakan, tetapi di situ ternyata realisasinya itu tidak sesuai dengan perencanaan, itu akan menjadi hambatan dan itu bisa menjadi gangguan bagi manajemen produksi. Kemudian yang kedua, jadi hambatan itu bisa muncul dari semua tugas ini. Tinggal itu sisi negatifnya saja, saudara nanti bisa dianalisis.
Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, misalkan gini, ini ya, nih memperkirakan, menegosiasi, menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien manajer. Misalkan di situ kita sudah negosiasi dengan klien misalkan yang akan membeli produk kita. Tetapi ternyata di tengah jalan klien itu membatalkan. Nah, itu bisa menjadi hambatan. Kenapa misalnya klien itu membatalkan negosiasi kita atau perjanjian dengan kita, bisa jadi karena klien itu tertarik dengan produk yang lain. Nah, itu bisa. Itu akan jadi hambatan tersendiri. Kemudian contoh yang lain, misalkan mengawasi proses produksi. Nah, ketika dalam proses produksi, berarti kan yang diawasi siapa? Yang diawasi adalah karyawannya atau SDM-nya. Kalau SDM-nya di situ misalkan, karena yang namanya orang kan mungkin bisa jadi hari ini dia misalkan dia lagi semangat kerja, bisa jadi ada yang hari ini tidak semangat kerja. Nah, itu akan menjadi hambatan tersendiri. Nah, bagaimana kita mengatasi hal itu? Itu masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kalau kita mau mengatasi berbagai hambatan itu, ya kita harus lihat dari pokok persoalannya apa. Kalau misalnya ini terkait dengan misalnya penurunan kinerja karyawan, oh berarti cara mengatasinya bagaimana? Oh, ini harus dimotivasi. Itu. Atau misalkan hambatan yang lain, kalau di situ ternyata keahliannya menurun, misalnya harusnya ini ada mesin baru, tetapi karyawan itu tidak bisa menggunakan mesin-mesin itu, kayak gitu. Oh, berarti di sini butuh yang namanya pelatihan. Kan tadi berarti hambatannya apa? Hambatannya tadi tidak punya keterampilan mengoperasikan mesin baru. Oh, berarti di sini harus solusinya apa? Berarti di sini harus diberikan pelatihan. Pelatihan ini berarti kita harus komunikasi dengan bagian manajemen SDM. Kayak gitu. Itu contohnya. Begitu ya Dini. Nanti silakan saudara nanti bisa, Dini dan teman-teman itu bisa istilahnya apa ya, mencermati masing-masing dari tugas ini. Tugas dari manajer produksi, begitu juga selain tugas itu ada tanggung jawab. Ini ya, tanggung jawab ini. Silakan nanti bisa diidentifikasi kira-kira hal apa yang itu bisa muncul di luar prediksi atau hal-hal negatif yang sekiranya nanti akan terjadi yang itu akan mempengaruhi proses produksi. Begitu. Begitu ya Dini ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sudah. Silakan Bu, yang tanya. Oh, oke, ini siapa yang tanya? Syifa, Bu. Oh ya, Siva, silakan Siva. Izin bertanya terkait apakah cara kerja manajemen produksi pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu sama, Bu? Kan output yang dihasilkan itu berbeda. Terima kasih. Oke, jadi cara kerjanya itu berbeda, sudah pasti berbeda. Tetapi tidak semuanya berbeda, itu enggak. Jadi yang berbeda itu hanya pada produksinya saja, pada proses produksinya. Itu yang berbeda. Padahal manajer produksi itu kan tugasnya tidak hanya mengawasi proses produksi, ya kan? Tugasnya adalah tadi, ada tugas yang kaitannya dengan karyawan, ada yang tugasnya kaitannya dengan keuangan. Kalau di bagian kaitannya dengan karyawan sudah pasti sama. Kalau kaitannya dengan keuangan juga sudah pasti sama, meskipun nanti akan ada sedikit perbedaan. Tapi yang membedakan hanya di bagian produksi saja. Gitu. Jadi kalau jasa kan kita misalnya kalau jasa itu apa? Misalnya jasa apa ya? Jasa misalkan salon katakanlah. Usaha salon. Usaha salon itu ternyata bahan bakunya kan juga berbeda. Bahan bakunya berbeda dengan kalau kita usaha misalkan usaha bakso. Ya kan, salon kan jasa. Ya kan, salon misalkan salon kecantikan lah. Kan beda, proses produksinya itu berbeda dengan kalau kita punya bisnis bakso kayak gitu. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu tidak terlalu jauh beda. Hanya pada proses produksinya saja. Karena tadi yang namanya produksi, manajemen produksi itu kan nggak cuma ngurusi produk, ya kan, tapi juga ngurusi karyawan, kemudian ngurusi desain, kemudian ngurusi lokasi, tadi ada perencanaannya juga, itu semuanya itu. Gitu ya Siva ya. Baik, Bu, terima kasih.
Oke, silakan yang lain sambil ini saya jelaskan. Untuk tugas saudara, tugasnya ada 2. Kalau ini gampang lah, ini kan saudara tinggal kayak semacam apa namanya, ya kalau meresum sih enggak. Saudara menjawab 7 pertanyaan ini. Silahkan nanti dijawab masing-masing soal ini. Ini adalah soal individu. Ini ada 2 soal ya. Ada soal individu dan ada soal kelompok. Nah, ini yang soal kelompok. Kalau ini saya bikin kelompok saja ya. Jadi ini saya bikin soal kelompok saja. Biar saudara tidak usah bingung. Soal kelompok. Jadi silakan nanti dijawab soal kelompok yang ini. Kemudian soal ini soal 1, soal yang kedua yang ini. Ini soal yang kedua. Di situ saudara 5 orang, silakan bebas dipilih mau siapapun boleh. Mau pakai anggota kelompok yang kemarin saudara sudah bikin itu juga boleh, nggak apa-apa, itu kan juga 5 ya. Kalau memang sudah nyaman dari kelompok yang kemarin juga nggak apa-apa, atau saudara bikin baru juga nggak apa-apa. Dan kelompoknya bebas terserah. Itu. Nah, tugasnya di situ saudara merencanakan satu produk. Bebas mau barang boleh, mau jasa boleh, apapun boleh, terserah. Jadi produknya silakan saudara identifikasi jenis nama produknya apa, ukurannya apa. Kalau jasa misalkan kan nggak ada ukuran, silakan dicoret saja. Jumlahnya berapa, harganya apa, manfaatnya apa, spesifikasinya apa. Kemudian saudara narasikan proses pembuatannya. Itu. Tapi ini memang paling enak barang sih. Kalau jasa kan bagaimana saudara proses pemberian, misalkan tadi kalau salon berarti bagaimana saudara apa namanya, agar proses produksi salon itu tetap berjalan. Misalkan nanti saudara menawarkan jasa yang berbagai macam, atau misalkan saudara menawarkan jasa sekaligus di situ memberikan fasilitas-fasilitas lainnya apa, terserah. Gitu. Silakan dinarasikan proses pembuatannya. Kemudian yang ketiga, ceritakan secara detail misalkan proses dalam membuat produk tertentu. Misalkan di situ kalau membuat bakso ya, membuat bakso itu langkah pertama apa. Kemudian setelah misalkan, kan langkah pertama berarti menyediakan dagingnya ya, daging, tepung. Nah, setelah daging tepung itu diapakan, misalkan dagingnya digiling, kemudian setelah digiling, kemudian dicetak, direbus, dan lain sebagainya. Itu silakan diceritakan. Oke, nah yang keempat silakan saudara gambarkan dari cerita tersebut, saudara gambarkan ini flowchart-nya nggak harus sama seperti ini, nggak harus, tapi boleh saudara melakukan istilahnya apa ya, pengembangan boleh disesuaikan dengan proses produksi dari produk saudara. Itu ya, sudah hanya itu tugasnya. Nih. Nah, setelah itu saudara identifikasi kebutuhannya, misalkan bahan bakunya apa, bahan baku, bahan penunjangnya, yang perlu diidentifikasi, misalkan bahan bakunya apa, kalau bakso berarti daging, tepung, misalkan apa, butuh telur ya telur, bahan penunjangnya apa, oh misalkan di sini kalau mau bikin usaha bakso berarti ada misalkan ada bawang goreng, kemudian ada sambal, dan lain sebagainya. Gitu. Peralatan yang dibutuhkan apa? Kompor. Kemudian apa? Kompor. Peralatan apa? Panci buat naruh kuahnya. Kemudian mangkok buat naruh baksonya, dan lain-lain. Silahkan. Tenaga kerja yang diperlukan apa? Oh, tenaga kerja nih, misalkan bagian kasir, kemudian koki yang tukang masak, kemudian tukang cuci,
yang nyuci piringnya misalkan, sama yang bersih-bersih gitu. Oke, sudah itu saja tugasnya. Ini yang nomor 5, laporkan atau kumpulkan dalam bentuk matrik. Ini boleh dalam bentuk matrik, saudara bikin tabel itu boleh, atau dibikin narasi gitu juga boleh, nggak masalah. Oke, itu saja tugasnya dari saya. Sepertinya sudah selesai ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan terkait materi ataupun tugas kita untuk hari ini. Ini tugasnya kelompok dan boleh diketik, boleh ditulis tangan. Itu seperti biasa, nanti yang upload itu hanya satu saja. Jangan lupa ditulisi nama anggota kelompoknya ya. Itu silahkan, boleh apapun, bebas, produknya boleh bebas. Ini kan istilahnya saudara mengandai-andai. Kalau saudara mau punya usaha itu usaha apa yang ingin saudara kembangkan. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ini sambil saya isi mulangnya. Ini yang nggak masuk siapa? Masuk semua ya? Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan ya. Seperti biasa, berarti hari Senin, maksimal jam 12 malam. Biar nanti saudara punya waktu, nggak tergesa-gesa. 1 minggu cukup ya untuk tugasnya? Cukup nggak 1 minggu? Cukup lah, ini kan tugas kelompok. Kalian susah nggak kalau tugas kelompok kayak gini untuk koordinasi? Ada kesusahan nggak kan? Kadang sih, Bu. Hah? Kadang-kadang agak susah. Berarti cari anggota kelompok yang gampang koordinasinya. Itu. Kayaknya 1 minggu kan cukup. Bagi tugas aja, bagi tugas misalkan saudara sudah menentukan nih, misalkan mau bikin disepakati produknya apa, nanti dibagi tugas, si A ngerjain soal nomor 1, si B nomor 2 kayak gitu. Ini kok nggak mau ya? Kok nggak mau login? Oke, nanti habis ini saja saya. Ini kok nggak mau sih? Oh, ini udah bisa. Oke, ini sekalian saya isi mulangnya biar nggak kelupaan. Pertemuan ke-14. Ini yang nggak masuk siapa nih? Masuk semua ya. Manajemen operasi. Oke, ini saya akhiri. Minta tolong untuk divalidasi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga nanti minggu depan kita bisa nge-zoom ya. Sekaligus nanti saya jelaskan kisi-kisi untuk ujian akhir semesternya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.